Cara terbaik untuk mengajar orang lain adalah melalui sebuah cerita. Kenneth Blanchard. Hai, ketemu dengan saya Om Kyo Hyanto dan pada video kali ini saya akan bicara tentang storytelling mastery. Sepanjang beberapa menit ke depan ada 3 hal yang menjadi agenda besar. Poin pertama, mengapa cerita itu menjadi hal yang penting. Lalu yang kedua, apa saja jenis cerita yang dapat Anda pakai. Dan yang ketiga, bagaimana mulai menyusun sebuah cerita yang menarik. Poin yang pertama, mengapa cerita ini menjadi hal penting. Paul Zak, seorang neuroscience, dalam artikelnya yang dirilis oleh Harvard Business Review, yang berjudul Why Your Brain Loves a Great Story, mengatakan ada 3 hormon yang akan dikeluarkan oleh otak Anda saat mendengar sebuah cerita. Hormon dopamin yang akan membuat orang lebih ingat apa yang Anda sampaikan. Yang kedua adalah hormon oksitosin yang akan membuat Anda sebagai pembicara disukai oleh audiens Anda. Dan yang ketiga adalah hormon kortisol, di mana orang akan termotivasi dengan suasana hati yang nyaman ketika Anda menyampaikan sebuah cerita. Kemudian yang kedua, dari mana sih Anda bisa mendapatkan cerita-cerita tersebut? Atau cerita yang Anda sampaikan bisa berasal dari mana saja? Yang pertama, pengalaman pribadi. Cerita bisa datang dari pengalaman pribadi Anda. Cobalah ingat beberapa pengalaman-pengalaman yang berkesan, lalu Anda jadikan itu sebagai bahan untuk menunjang poin dalam presentasi atau public speaking Anda. Lalu yang kedua, cerita bisa datang dari pengalaman orang lain. Orang lain ini bisa seorang teman atau seorang tokoh. Untuk seorang tokoh tentunya Anda akan membutuhkan literasi atau referensi sehingga membaca kisah-kisah sukses orang-orang yang berhasil di bidang-bidang tertentu akan diperlukan ketika Anda ingin menggunakannya sebagai bahan rujukan cerita. Atau pengalaman dari teman Anda. Mungkin saja ada 2-3 teman Anda yang pernah bercerita kepada Anda. Dokumentasikanlah itu. Atau pengalaman dari klien-klien Anda. Atau pengalaman dari pasien Anda. Atau pengalaman dari prospek atau konsumen Anda. Anda bisa jadikan itu sebagai bahan cerita saat presentasi public speaking nantinya. Dan yang ketiga, cerita itu bisa berasal dari perumpamaan yang Anda buat sendiri. Atau metafora yang Anda susun sendiri sebagai penguat poin presentasi yang akan Anda buat nantinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara agar cerita yang Anda sampaikan menjadi menarik. Hal yang pertama adalah ketika dalam presentasi public speaking, hindari untuk melakukan framing apabila Anda bercerita atau memulai sebuah cerita. Contoh, teman-teman izinkan saya akan memulai presentasi ini dengan sebuah cerita. Hindari hal tersebut. Atau Anda mengatakan apa yang akan Anda ceritakan. Contoh, teman-teman, saya punya sebuah cerita dan ini kisah nyata dari pengalaman pribadi saya. Juga hindari hal itu. Kemudian yang perlu Anda hindari adalah ketidakjelasan tokoh dalam cerita yang Anda sampaikan. Tokoh yang Anda sampaikan atau aktor yang Anda sampaikan di cerita itu harus jelas. Apakah itu Anda atau orang lain. Kemudian sesudah Anda memilih jenis cerita yang bisa datang dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau perumpamaan, maka Anda harus juga menyusun jalan ceritanya. Sehingga alur cerita itu bisa ditangkap dengan baik oleh audiens Anda. Penyusunan alur yang baik akan menyebabkan orang mudah memahami apa yang Anda sampaikan, dan ada ritme yang akan mereka kerjakan di otak mereka untuk mengikuti alur cerita Anda. Ada beberapa jenis alur cerita yang dapat Anda pakai. Yang pertama adalah alur drama. Alur drama adalah cerita yang dimulai dengan problem, action, dan result. Mulailah cerita Anda dengan sebuah masalah atau problem tadi, kemudian sampaikan action atau tindakan yang dibuat oleh tokoh itu, dan juga kisahkan apa hasil yang didapatkan oleh sang tokoh akibat tindakan yang dia buat. Perhatikan contoh cerita jenis personal atau pengalaman pribadi dengan alur drama.
20 tahun yang lalu, saya bukanlah orang yang punya rasa percaya diri yang tinggi untuk dapat membawakan presentasi di hadapan orang banyak. Latar belakang saya sebagai seorang akuntan menyebabkan saya jarang sekali berkomunikasi di hadapan publik. Jangankan bicara di hadapan 20, 30, atau 50 orang, bicara di hadapan 2, 3, atau 5 orang akan membuat saya gugup, gemetar, bingung, stres, bolak-balik ke kamar mandi, dan kadang-kadang saya sering lupa apa yang harus saya sampaikan. Suatu ketika di tempat saya bekerja terjadi pergantian pimpinan. Pimpinan saya yang lama bernama Pak Dwi, beliau dipindah tugaskan digantikan oleh seorang ibu yang bernama Ibu Megi. Berbeda dengan Pak Dwi, Ibu Megi adalah seorang komunikator yang handal. Terkadang dalam meeting dan pertemuan dengan para head departemen yang lain, beliau dapat menggolkan ide, gagasan, dan wacana yang ada dalam pikirannya. Hal ini sulit terjadi di era sebelumnya. Takjub, kaget, heran, dan bingung dengan cara presentasi dari Ibu Megi, suatu ketika saya memberanikan diri datang ke ruangan kerjanya. Pintunya saya ketok. Ada kaca di samping pintu itu dan tentu beliau dapat melihat kehadiran saya. "Masuk, Ongki," kata beliau. Pintunya saya dorong, saya katakan, "Selamat pagi, Bu. Mohon maaf apabila hari ini saya mengganggu pekerjaan Ibu." "Silakan duduki," kata beliau. Saya pun duduk di sana dan saya melanjutkan kalimat itu. "Bu, ada sebuah hal yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana cara saya dapat membawakan presentasi sebaik Ibu?" tanya saya. Sambil tersenyum, beliau melanjutkan kalimatnya. "Ki," kata beliau, "walaupun kamu seorang akuntan, kemampuan public speaking akan meningkatkan karir kamu. Ikut kelas public speaking, latihan, dan baca buku," nasihat beliau. Ketika mendengar nasihat dari Ibu Megi, saya pun melakukan 3 hal tadi. Ikut kelas public speaking, baca begitu banyak buku, dan terus-menerus berlatih. Hari ini, saya bisa menulis buku bestseller Public Speaking Mastery versi Gramedia Pustaka Utama. Diundang di perusahaan nasional maupun perusahaan internasional membawakan kelas-kelas tentang public speaking. Melatih begitu banyak orang untuk menguasai diri mereka dan punya keberanian serta dapat mengirimkan pesan dengan baik dalam sebuah presentasi. Ini sebuah cerita dengan alur drama. Ada masalah yang dialami oleh sang aktor, itu diri saya, bingung, gugup, stres, bolak-balik ke kamar mandi di 20 tahun yang lalu. Ada tindakan yang saya buat, yakni ikut kelas public speaking, latihan, dan baca buku. Lalu ada result yang saya dapat, yaitu bisa menulis buku bestseller, bisa bicara di hadapan ribuan orang. Ini cerita dengan alur drama. Atau Anda bisa gunakan cerita dengan alur misteri. Alur misteri adalah sebuah alur di mana Anda memulai cerita dengan result atau hasil. Sehingga audiens Anda atau orang yang mendengarkan Anda berbicara termotivasi untuk mendapatkan hal yang sama. Memperoleh hal yang sama. Lalu Anda mulai dengan problem, lalu action. Jadi sekali lagi alur misteri dimulai dengan result, problem, dan action. Perhatikan contoh berikut ini. Hari ini saya bisa menulis buku bestseller Public Speaking Mastery versi Gramedia Pustaka Utama. Diundang bicara di perusahaan nasional maupun perusahaan internasional, membawakan seminar dan pelatihan kepada ribuan orang. 20 tahun yang lalu, saya bukanlah orang yang punya rasa percaya diri yang tinggi untuk dapat membawakan presentasi. Jangankan bicara di hadapan 20, 30, atau 50 orang, bicara di hadapan 2, 3, atau 5 orang akan membuat saya gugup, gemetar, bingung, bolak-balik ke kamar mandi, dan sering lupa apa yang harus sampaikan. Suatu ketika di tempat saya bekerja terjadi pergantian pimpinan. Pimpinan yang saya lama bernama Pak Dwi, beliau dipindah tugaskan, digantikan seorang ibu yang bernama Ibu Megi. Berbeda dengan Pak Dwi, Ibu Megi adalah seorang komunikator yang handal. Terkadang dalam meeting dan pertemuan dengan para head departemen yang lain, beliau dapat menggolkan ide, gagasan, dan wacana yang ada dalam pikirannya. Takjub, heran, dan terpesona dengan cara presentasi Ibu Megi, suatu ketika saya memberanikan diri datang ke ruangan kerjanya. Pintunya saya ketok. Ada kaca di samping pintu itu dan tentu beliau dapat melihat kehadiran saya. "Masuk, Ongki," kata beliau. Pintunya pun saya dorong, saya katakan, "Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf apabila hari ini saya mengganggu pekerjaan Ibu." "Silakan duduk, Ki," kata beliau. "Apa yang dapat saya bantu?" Saya pun melanjutkan kalimat itu. Saya katakan, "Ibu, jauh dari bayangan saya ada seorang akuntan yang punya kemampuan public speaking sebaik Ibu. Apa yang harus saya lakukan agar saya punya kemampuan itu?"
kata saya. Sambil tersenyum, beliau mengatakan, Ki, walaupun kamu seorang akuntan, kemampuan public speaking akan meningkatkan karir kamu. Ikut kelas public speaking, baca buku, dan latihan. Saat mendengar nasihat beliau, saya pun melakukan hal tersebut. Ikut kelas public speaking, baca begitu banyak buku, dan terus-menerus berlatih. Yuk perhatikan cerita yang baru saja saya sampaikan. Cerita itu diawali dengan sebuah hasil yang saya peroleh. Namun, ada masalah yang dulunya saya alami dan ada tindakan yang saya buat untuk mengatasi masalah tersebut. Cerita yang Anda sampaikan haruslah punya alur. Cobalah pilih satu di antara dua alur yang sudah saya contohkan tadi. Anda bisa gunakan alur drama atau Anda bisa gunakan alur misteri. Dan apabila Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda dalam bercerita, buku Storytelling Mastery adalah sebuah rujukan tepat yang dapat Anda pakai. Ada beberapa alur tambahan dalam buku ini, misalnya alur melodrama, lalu alur novel, yang dapat Anda juga pakai untuk memperlengkapi dua alur yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Juga ada beberapa jenis perumpamaan yang dituliskan di buku Storytelling Mastery. Saya Ongki Oyanto, senang bisa berbagi.